Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal, perbaikan sepatu, sol sandal dan sol sepatu. Di kesempatan video kali ini, pagi kali ini cerah banget, jadi saya sangat bersemangat sekali. Tentunya dalam hal membagikan tutorial tentang cara menjahit sepatu bola atau sepatu futsal atau sandal atau apapun itu ya. Dan saya agak-agak pilek ya karena tadi malam itu saya mengerjakan sol sepatu itu lembur sampai jam 1 ya. Karena banyaknya yang numpuk di saya, antrian terlalu banyak jadi saya harus melembur. Kalau enggak nanti enggak sesuai target ya. Tapi saya juga enggak melembur sampai pagi banget itu enggak ya. Paling sampai jam 11 atau paling mentok itu jam 12 itu nyampe jam 1 itu karena saya ada temannya tadi malam. Jadi saya betah nyampe jam segitu karena ada teman ngobrol ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan menjahit atau mentutorialkan sepatu futsal Nike ya. Sepatunya seperti ini. Dan Nike ini terdiri dari 3 warna ya. Yang depan itu putih, yang tengah itu hitam, yang belakang itu orange. Oke, kita simak di meja pengerjaan ya. Mau saya apakan sepatu ini. Menurut saya untuk mengerjakan suatu pekerjaan itu yang jelas soal sepatu ya itu sangat mudah, tapi yang sulit itu seperti ini. Ini sudah dijahit oleh orang lain. Saya tidak tahu, saya juga tidak mau menyebutkan juga saya tidak tahu orangnya. Dan kita harus membongkar terus kita menjahitnya lagi. Itu sangat susah banget ya. Lebih mudah kalau kita menjahit dari awal ya. Kita yang menjahit pertama itu mudah. Yang susah adalah seperti ini. Dan jahitannya pun tidak, menurut saya kurang ya, kurang pas. Dan ini juga sudah pernah dilem G ya. Ini bekas-bekas lem G. Jadi ini ya bekas lem G. Jadi ini akan menjadi susah ya. Bisa kawan-kawan lihat ya. Ini bekas lem G ya yang mengerak-mengerak seperti ini. Ini bisa diambil ya bekas lem G-nya. Ini mau saya ambil dulu nih ya. Ini bekas lem G mengerak dan seperti ini. Ini sangat membahayakan bagi kondisi sepatu ya. Karena lem G ini bisa membuat sepatu mengeras ya. Sepatu itu menjadi keras. Ini untung lem G-nya nggak terlalu tebal, nggak terlalu banyak ini. Yang jelas kalau kita menggunakan lem G untuk sepatu yang lentur-lentur seperti ini akan lepas. Karena apa? Karena lem G itu lemnya itu kaku. Jadi kalau kita tekuk sepatunya nanti dia akan patah-patah. Kalau sudah patah-patah berarti nanti akan mengelupas ya. Jadi saya himbau ke kawan-kawan jangan memakai lem G ya. Soalnya nanti akan sia-sia. Lemnya nggak kuat, yang jelas lagi nanti juga karakter sepatu atau sifat sepatu ini nanti berubah ya. Nanti akan menjadi keras juga ya. Yang tadinya lentur nanti akan menjadi keras. Dan ini juga sudah dijahit juga ya. Sudah dijahit cuman ini jahitannya pada di luar sini ya. Ini jadi cepat terantas nih kalau seperti ini. Dan ini membongkarnya itu sangat susah banget ya. Ini yang belakang yang di bagian ini, di bagian oranye ini dia sudah dijahit juga tapi benangnya pakai warna hitam jadi mencolok seperti ini ya. Agak mencolok seperti ini hasilnya. Oke, saya akan bongkar aja ya. Maaf saya pilek-pilek, mohon dimaklumi. Karena ini musim hujan, kalau saya begadang pasti terserang flu, pilek. Saya mau cari jarum dulu untuk membongkar. Ini membongkarnya sangat susah banget ya karena ini sudah di lem G ya. Jadi yang di lem G itu bukan hanya outsole-nya tapi bagian jahitannya, benangnya juga dia di lem G ya. Saya himbau kepada kawan-kawan kalau ketika menjahit sepatu jangan sampai melem G bagian ininya ya. Jangan sampai benangnya di lem G. Karena
alasannya benang menjadi kaku dan susah untuk dibongkar. Terus kalau ada yang tanya, bang bukannya kuat ya dilem G, dan malah benang akan semakin kaku, akan semakin kuat, betul semakin kuat. Dan apakah jahitan kita akan bertahan selamanya? Jahitan ini akan awet selamanya? Enggak, apalagi nggak dikasih jalan benang ya. Jahitan itu ada masanya, ada umurnya. Kalaupun pakai senar raket juga ada masanya, ada umurnya, nanti jahitan rantas. Makanya perlu apa? Perlu dijahit ulang. Ya bukan berarti jahitan kita nggak awet, itu bukan. Sesuatu itu pasti ada rusaknya, ada masanya ya. Ada masa rusaknya. Dan pastinya kalau jahitan kita benangnya sudah rantas atau senarnya sudah rantas kan bisa kita ganti jahitannya dengan yang baru. Kalau kita nggak kasih lem G kan enak tuh bongkarnya ya. Tapi kalau dikasih lem G kita bongkarnya susah, malah nanti outsole-nya akan sobek. Dan itu akan memperparah sepatu kita. Dan tentunya nanti kalau sudah sobek juga hasilnya tidak maksimal. Makanya saya himbau kepada kawan-kawan semua, khususnya yang masih belajar, biar tahu, biar paham ya. Kalau menjahit itu dikasih jalan benang. Dan setelah itu, setelah dikasih jalan benang, jangan dikasih lem G ya. Karena percuma nggak akan ngaruh. Ini membongkarnya susah banget nih. Ini bekas lem G kan keras banget nih dia. Ini nanti setelah dilem. Ini setelah nanti dibongkar semua, ini dilem itu ya dilem ya. Dilem bagian-bagian yang tadi mangap-mangap seperti ini agar tidak mangap-mangap seperti ini tuh. Dan sebelum membuat jalan benang, kita juga harus mengukur ketebalan ya. Itu sangat penting banget ya. Mengukur ketebalan outsole. Jangan sampai outsole yang tipis banget kita kasih jalan benang. Bukannya makin bagus tapi makin rusak ya. Kita juga harus teliti juga. Nggak asal bikin jalan benang ya. Sebenarnya soal sepatu itu mudah ya. Semua orang bisa. Tapi untuk menjahit sepatu agar hasilnya bagus itu susah. Butuh ketelitian, butuh kebiasaan ya. Kalau nggak biasa, selambat apapun kita menjahit, hasilnya nggak rapi ya. Kalau belum biasa. Tapi kalau sudah terbiasa, secepat apapun tangan kita menjahit, hasilnya akan rapi dengan sendirinya. Karena kebiasaan itu sangat berpengaruh ya. Kita bisa itu karena biasa melakukan. Nggak ada orang terlahir langsung bisa, nggak ada. Orang bisa itu karena terlatih. Anak kecil pun lahir atau bayi pun nggak bisa ngapa-ngapain ya. Misalnya cuma nangis. Jalan pun dia harus belajar ya, belajar merangkak, belajar ngesot baru bisa jalannya. Nggak ada anak kecil langsung bisa jalan sendiri. Makanya kita juga sebagai orang dewasa tuh ya melakukan suatu usaha, suatu pekerjaan itu nggak ada yang langsung bisa. Pasti awal kita masuk kerja itu kita belajar dulu ya. Belajar sambil bekerja. Nanti lama-lama juga kita akan menguasai dan memahami dan akan profesional dalam bidang kita. Yang jelas satu, jangan malpraktek ya. Jangan kita asal-asalan uji coba ke barang-barang orang atau produk orang lain. Kita kalau mau asal-asalan mau mencoba-coba kita pakai produk sendiri ya. Kita harus mengorbankan produk sendiri, atau kalau nggak punya produk sendiri, nggak punya barang sendiri, kita bisa beli ya. Beli terus kita rusak sendiri agar kita bisa dapat pengalaman ketika waktu kita belajar, kita praktekkan di barang kita sendiri dulu. Kalau barang sendiri kita praktekkan berhasil, baru kita bisa praktek ke barang orang lain ya. Jangan sampai barang orang kita buat malpraktek. Ini sepatu juga tergolong susah ya karena terdiri dari 3 warna, 1, 2, 3. Dan juga tergolong susahnya karena ini sudah pernah dijahit dan saya harus menjahit ulang. Tentunya kerja double ya. Saya harus membongkar dulu, nanti mengelem dulu.
kerja double. Harusnya ini kalau cuma menjahit saja ini sudah sampai tahap bikin jalan benang, sudah selesai, sudah saya hampir menjahit ya. Tapi kalau ini masih lama banget ya, saya harus membongkar ini sampai selesai, juga saya harus mengelem ulang ya. Tapi lakukanlah dengan ikhlas ya suatu pekerjaan agar maksimal, dan kita nggak usah terlalu terburu-buru ya, kita nggak usah terlalu mengejar waktu, dan nggak usah apa ya, butuh kita jangan pernah butuh penghargaan dari orang lain, atau butuh dihargai, atau butuh apa ya, bukan butuh dihargai sih, intinya kita jangan sampai butuh pengakuan dari orang lain ya. Kita kerja aja yang benar, nanti orang lain akan mengakui dengan sendirinya. Nggak usah kita keluar-keluar, nanti orang lain akan mengapresiasi kita. Ini sudah maaf ya saya pilek ya. Ini sudah saya itu semua ya. Oke, dan bagian tipis ini kita nggak perlu kasih jalan benang ya, karena ini tipis banget ya. Nanti malah akan rusak. Dan yang bagian bulat-bulat ini, kita juga susah untuk mengasih jalan benangnya. Alternatifnya nanti kita pakai pakai cutter ya. Yang belakang ini sepertinya bisa, mari kita coba saja. Alat sayat saya mana? Oh ini. Yang belakang sepertinya bisa, mari kita coba saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ukuran menyayatnya di area ini ya. Bentar saya benerin gambarnya dulu. Silo banget ya. Pokoknya intinya kalau menyayat di bagian sini ya, di bagian belakang itu bisa kita sayat ya. Dan untuk bagian depan yang putih ini juga sepertinya bisa. Walaupun ini bekas lem G ya. Bentar. Ya, ini bisa tersayat ya. Hasilnya seperti ini nih. Tuh ya. Dan untuk bagian tengah kita harus sayat pakai cutter ya. Ini nggak bisa disayat pakai alat penyayat, malah nanti akan alat penyayat kita bisa patah ya. Ini jadi hanya disayat di bagian yang bulat-bulatnya ini saja ya. Nggak usah sampai mentok ke dalam ya. Hanya yang bulat-bulatnya saja. Ini memang butuh ketelatenan yang sangat telaten ini ya. Nggak main-main ini. Itu ya. Pokoknya intinya dibuat lubang seperti ini, bukan lubang sih ya. Sayatan seperti ini. Agar nanti benang bisa masuk ke sini ya. Ini ya, dibuat seperti ini. Dan urut ya, lurus jangan sampai belok-belok. Nah, seperti ini, kira-kira seperti ini ya. Dan ini akan saya tinggal dulu lah, karena terlalu lama juga, nanti menit dan waktunya akan berlangsung lama. Dan yang satu tadi malam sudah saya kerjakan ya, ini kebetulan masih saya press, akan saya bongkar dan akan saya jahit ya. Sudah saya lem tadi malam, ini pasti kuat ya, ini ya. Sudah saya lem tadi malam. Ini ya. Dan nempel lemnya. Dan ini bekas jalan benang yang saya bikin ya. Ini bisa dilihat ya. Ini jalan benang yang saya bikin. Mentok sampai sini. Dan untuk bagian sini saya pakai cutter nih. Ini seperti ini pakai cutter. Dan depan juga bisa nih ya, saya kasih jalan benang. Intinya sepatu ini bisa dikasih jalan benang. Dan tentunya kita buka insole-nya karena ini mau dijahit ya. Kok susah nih insole-nya? Ada apa nih dengan insole kok susah di... Oh. Insole terjahit ya ternyata ya. Ini memang menyusahkan banget ya. Harusnya saya lebih dengan mudah membongkar insole-nya, ini ternyata insole-nya dijahit juga nih. Terkena benang nih. Menyusahkan saya.
Benar-benar ini orang yang menjahit pertama tuh sangat merepotkan ya. Ini dia terkena insolnya benar-benar. Ya, terkena insolnya seperti ini merepotkan nih. Harusnya bisa dicuci, bisa dibongkar, ini jadi nggak bisa dicuci ya. Dan untuk menjahit ini kita juga harus memakai benang yang warnanya sama. Pasti sudah tahu kan saya memakai benang apa aja? Ya, betul, saya memakai benang putih ya. Saya memakai benang putih, nanti saya cari benang putihnya dulu. Untuk pertama saya memakai benang putih, yang kedua saya memakai benang hitam, yang ketiga saya memakai benang orange. Ya mirip orange lah ya, mirip seperti warna ini. Ini saya pakai merah Lombok ya, karena orange saya habis. Dan mari kita mulai ya. Saya mau cari jarum jahitnya dulu. Mulai jangan dari pas ini ya, tapi nah nih kamera. Nah, sini depannya lagi sedikit. Oke, dan saya mulai menjahit dulu ya. Saya mulai dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti lem-lem yang belum pas atau masih agak mangap kita nanti lem ulang setelah ini selesai. Dan saya jarang memvideokan lem ulang atau lem finishing ya. Karena mudah banget lah, sudah pernah saya tutorialkan juga. Jadi ini nggak usah panjang-panjang ya. Ini nggak usah panjang-panjang karena juga sampai sini doang. Dan jarak spasinya juga nggak usah terlalu lebar karena ini tipis ya. Tipis dan sudah agak-agak rapuh sedikit. Dan bekas lem G juga ini bahaya. Oke ya, ini akan saya coba ya. Kena. Akan saya coba lagi. Emang kalau sudah bekas jahitan itu akan lebih susah daripada kita dari awal ya. Dan ini di bagian putih sudah selesai ya. Mana nih silau? Nah ini bagian putih sudah selesai dan nanti kita lanjut di bagian yang hitam ya. Jadi per part itu kita talikan ya. Ini part putih sudah selesai. Jadi kita talikan di part putih ya. Jadi untuk menemukan hasil atau membuat hasil yang maksimal itu kita harus benar-benar mengerti warna atau menentukan warnanya dengan sesuai outsole-nya. Jangan di warna apa saja kita pakai satu warna. Kalau beda warna kita harus bedakan semua warnanya dan disesuaikan dengan warna outsole-nya. Oke, ini sudah saya talikan. Lanjut di bagian yang warna hitam ya. Di hitam ini saya tidak memakai jalan benang karena malah bahaya kalau saya bikin jalan benang ya. Tentunya saya memakai benang hitam ya. Dan ini nggak saya bikin jalan benang. Dan kita spasinya juga kita tentukan ya.
Oke, untuk bagian yang hitam ini kita bisa menjahit tanpa memakai jalan benang ya, karena kalau kita pakai jalan benang malah nanti hasilnya akan kurang bagus. Yang tadinya itu jaraknya terlalu ke bawah ya, jadi bagian atasnya itu sering atau cepat mengelupas. Ini saya jaraknya agak saya naikin sedikit dan spasinya akan saya rempetkan sedikit. Sebenarnya tidak susah ya untuk menjahit di bagian ini karena tipis, jadi terlalu mudah ya menurut saya. Cuman semudah apapun kalau kita salah posisi menjahit hasilnya tidak akan maksimal. Kira-kira kita mengerjakan sesuatu yang punya itu nanti ketika memakai itu tidak malu. Sia-sia kan kalau kita mengerjakan suatu barang atau membuat suatu pekerjaan, tapi ketika kita pasrahkan atau ketika kita berikan ke orang yang punya, itu tidak dipakai atau tidak digunakan. Itu kan sangat sia-sia sekali. Oke ya, dan ini sudah selesai untuk warna hitamnya ya. Ini sudah saya jahit semua ya. Kawan-kawan bisa lihat ya jahitan saya. Ini yang warna hitam. Dan saya akan lanjut di yang orange ini ya. Saya akan talikan dari sini saja. Terus saya lanjut nanti dari yang orange. Nah, sudah. Tinggal kita potong dalamnya. Kita rapikan memakai jarum penusuk pelubang pelubang apa ini? Agar kita bisa merapikan ini. Dan ini kalau ada bekas-bekas seperti ini ya, ini yang dari dulu itu kita juga rapikan ya. Tapi ini sudah dilem G ya, sangat keras banget. Oke, setelah ini kita lanjut di yang warna oranye. Dan tentunya kita memakai benang yang warnanya sesuai agar nanti hasilnya keren banget. Nah ini ya, saya sudah mulai jahit di warna yang oranye. Dan hasilnya kan seperti ini ya. Karena ini memakai warna yang sama, jadi dari kelihatan kejauhan itu dia tidak terlalu terlihat. Nanti saya akan bedakan dengan tadi yang warnanya hitam ya, benangnya pakai warna hitam, dan jaraknya kalau menurut saya itu jahitan yang pertama itu terlalu ke bawah atau terlalu jauh dari permasalahan. Oke, dan waktunya saya memperlihatkan hasil jahitan ini saya tidak saya selesaikan ya, karena pastikan kalian sudah paham lah ya. Ini dari depan ya, saya nyambung dari sini. Ini yang putih, saya memakai benang warna putih ya, jadi tidak terlalu terlihat. Ini mengganggu ya.
tidak terlalu terlihat, dan yang hitam juga saya pakai benang warna hitam ya, terlihat ya, ini ada garis benang warna hitam, dan untuk yang oranye saya memakai benang oranye seperti ini hasilnya ya, dari atas tidak kelihatan. Ini yang hasil bekas jahitan dari setelahnya belum saya bongkar ya, ini nanti akan saya bongkar ya, karena ini sangat mengganggu ya, mengganggu keindahan sepatu ini. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu cara menjahitnya. Jadi untuk yang benang putih memakai putih, hitam memakai hitam, oranye memakai oranye. Kalaupun ada benang satu lagi biru, saya juga pakai warna biru. Apapun itu warna dasar outsole-nya, saya akan memakai benang yang sama karena koleksi benang di lapak saya itu sangat lengkap dan bisa untuk menyesuaikan warna apa saja di sepatu Anda. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.